kebanyakan orang yang stres, yang pusing, bingung gitu kan, nggak ada tujuan hidup. Kenapa? Karena dia terlalu pusing kepada di luar dari 5 yang bisa dia kontrol ini gitu. Nah, jadi sangat kemudian mencuri waktunya dan membuat dia rugi banyak hal ketika dia terlalu fokus mencurahkan perhatian pada hal-hal yang tidak bisa dia kontrol. Nah, makanya tugas kita adalah fokus yuk kepada hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu men-self leadership kita dengan 5 hal. Yang pertama, karakter Ahitama. Mengudara 105.8 Mujahidin FM, media dakwah Andai Rofilah di program Menjadi Produktif bersama Ahitama di sini di pukul 8:06 di edisi hari Rabu 22 November 2023, persempatan di 9 Jumadil awal 1445 Hijriah. Bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Semoga antum selalu sehat selalu ya. Dan seperti biasa ya Rofilah, kami akan menemani orang antum hingga pukul 9 malam. Tidak sendirian, kita akan ngobrolkan tentu dengan narasumber kita yang sudah sejak tadi ada di studio, ada Akhi Rudini. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahitama yang kece. Masya Allah. Gimana kabarnya nih Alhamdulillah ya, walaupun cuaca mendung dan hujan, hati harus tetap cerah. Masya Allah. Dan bagi seorang introvert justru kalau hujan tuh membuat suasana hati itu menjadi lebih adem. Lebih gitu. adem. Bukan introvert sih, mungkin kebanyakan orang juga mengalami hal yang sama. Gitu. Lebih suka hujan lah ya. Iya. Banyak ide jadinya. Banyak ide jadinya ya. Jangan banyak kenangan. Aduh, jangan banyak memori. Banyak kan ide ya. Betul. Banyak kan ide. Oke, Rofilah rahimakumullah. Pertama-tama seperti biasa kami tentu akan menyapa Rofilah dengan sajian informasi, perbincangan ringan, tips and trick tentu terkait bagaimana kita sebagai manusia, sebagai individu yang saat ini sangat ditekan lah oleh lingkungan untuk terus bergerak, untuk terus cepat mengejar bola, bukan menunggu bola gitu ya kan, menjadi individu yang produktif. Nah, itu sebuah kemampuan atau skill yang diperlukan akhir-akhir ini gitu kan, produktif. Yang kemarin kita udah ngomongkan juga terkait hard skill, soft skill dan juga life skill. Masya Allah. Ini mungkin Rofilah sudah melaksanakan ataupun mengingat ya apa-apa hard skill, soft skill dan life skillnya sehingga bisa membedakan 3 hal itu. Nah, kita kali ini kita bakal ngomongkan salah satu dari skill-skill yang ada tadi ya. Hari ini kita bakal ngomong terkait self leadership ya. Betul. Ini berarti memimpin diri sendiri. Nah, oke. Sebelum kita masuk nih, saya ingin menanyakan sebab musabab. Nah, mengapa sih sebenarnya self leadership ini diperlukan sama kita? Karena mungkin musim pilpres kali ya. Oke, masuknya ke situ ya. Iya. Yang memang kita sedang mencari pemimpin ya. Baik. Tapi bukan soal pilpres saja gitu kan, tak juga pilkada dan lain halnya. Artinya orang kemudian banyak berlomba-lomba mencari pemimpin nasional, pemimpin korporat, pemimpin lembaga. Tapi semua itu tidak bisa kalau tidak dilewati satu tahap di awal pertama, yaitu apa? Memimpin diri sendiri. Nah, jadi memimpin diri sendiri itu adalah sebuah tugas yang fundamental setiap individu miliki gitu. Jangan langsung kemudian berpikir bagaimana memimpin orang lain, tapi memimpin diri sendiri saja kita abai dan tidak peduli gitu. Nah, itu nanti akan bahaya misalnya kalau kita memilih orang yang memimpin dirinya sendiri saja mungkin gagal misalnya. Nah, inilah tugas awal pertama kita untuk menjadi seorang pemimpin kelak di kemudian hari. Walaupun ya saya nggak mau jadi pemimpin gitu kan, tapi hakikatnya bahwa setiap kita adalah pemimpin, minimal memimpin diri sendiri gitu Ahitama. Oke, nah ini betapa pentingnya kita belajar terkait leadership, terkait kepemimpinan, bukan hanya skala besar, tetapi sesuatu yang besar berawal dari yang kecil dulu ya. Nah, yaitu diri kita sendiri. Dan
memimpin diri sendiri bukan hal yang kecil Bukan menurut hanya saya. kecil ya. Justru memimpin orang lain jauh lebih mudah sebenarnya. Ada hal-hal sisi-sisi itu juga. Justru memimpin diri sendiri itu luar biasa gitu dinamikanya. Effortnya gitu kan. lebih besar ya. Lebih besar Oke, gitu. oke. Dan seringkali mungkin kita beberapa hal kalah gitu. Kita mungkin di drive oleh hal-hal yang memang di luar diri kita gitu kan. Hari ini kita kalah memimpin diri sendiri. Nah ini kita coba belajar nih Hitama ya. Benar ya. Oke Rafila, itu sebagai selayang pandang saja untuk sesi pertama ini sebagai sesi introduce gitu. Intro untuk Rafila ya. Mungkin bisa sudah dimaknai, direnungkan bagaimana terkait self leadership ini ya. Nah, silakan bagi Rafila yang tentu ingin bertanya ya, tidak lengkap rasanya kalau Ikhwafillah tidak bertanya, tidak beratensi di hari ini, di malam hari ini khususnya di via WA kami tunggu di 81157055758 ya. Dan kalau bisa di via WA saja karena via telepon kami masih terganggu. Oke, bagi Ikhwafillah yang mau beratensi kami tunggu dan seperti biasa kita akan mengawali perjumpaan kita dengan sebuah nasyid. Hari ini ada dipilihkan ada Meher Zen, Bika Muhilmi, Fit Mustafa Syeshali. Tetap bersama kami akan segera kembali. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakumullah khairan katsir Rafillah. Masih setia bersama kami di media dakwah Anda bersama Akhi Tama di sini dan juga Akhi Rudi. InsyaAllah akan menemani warga antum hingga pukul 9 malam nanti ya. InsyaAllah di program kali ini menjadi produktif menemani warga Anda di Rabu malam Kamis. Ya, gimana kabarnya Rafillah? Semoga sehat selalu dan menyapa Anda semua yang mungkin baru bergabung bersama kami di via streaming ataupun di via konvensional ya di 105.8 FM. Semoga Anda sehat selalu dan tetap setia bersama kami. InsyaAllah kami akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 9 malam. Nah, tadi kita sudah dengarkan terkait selayang pandang ya dan juga tema pembahasan kita malam ini parameternya yaitu terkait self leadership ya. Nah, tadi sudah dijelaskan juga terkait kepemimpinan untuk diri sendiri ya. Nah, sebelum kita memasuki ataupun memimpin sebuah komunitas, sebuah lembaga, sebuah instansi, sebuah negara, mungkin kita tentu harus bisa lepas dan lulus dari kepemimpinan diri sendiri ya. Saya mungkin bisa mengutip salah satu scene di film Habibie Ainun yang dulu itu pernah mengatakan bahwa pada dasarnya Ainun itu ngomong ke Habibie, waktu itu Habibinya sinya sedang sakit, tetapi Habibie masih berusaha keras untuk bangkit dari tempat tidurnya, keluar dari rumahnya untuk bisa pergi ke istana dan juga melaksanakan kerjanya yang banyak. Kata Ainun apa? Kamu sebagai seorang presiden sudah gagal karena kamu gagal memimpin diri kamu sendiri. Bagaimana kamu memimpin diri kamu sendiri sedangkan kamu sakit dan kamu ingin memimpin negara gitu. Nah, itu sebuah scene yang sampai sekarang masih ngena buat Akhi Tama waktu itu membacanya juga dan juga melihatnya. Nah, kita akan masuk terkait self leadership tadi ya. Nah, kita akan langsung saja ya karena kata narasumber kita hari ini cukup panjang dan cukup padat. Nah, kita langsung saja ini. Rudi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qali rabbi shrahli wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat malam Ikhwafillah rahimakumullah. Alhamdulillah senang sekali di program Menjadi Produktif ditemani Akhi Tama sebagai penyiar dan juga Ikhwafillah rahimakumullah ya dimanapun berada dengan suasana yang sama gitu, yaitu ingin produktif. Karena kita tahu bahwa program Menjadi Produktif ini memang dihadirkan untuk mempersiapkan bonus demografi di 2030. Sekali lagi bahwa program Menjadi Produktif ini adalah dihadiahkan kepada para pemuda yang mempersiapkan diri untuk bersaing pada bonus demografi tahun 2030. Nah, kalau saya analogikan bonus demografi itu seperti sebuah keluarga di dalam rumah yang punya anak 6 orang gitu. Dan ke-6 anaknya ini
itu berada pada usia produktif, yaitu umur 20 sampai 25. Jadi 6 anaknya itu umurnya 20 sampai 25-an misalnya. Nah, itulah menunjukkan bahwa ternyata di dalam sebuah rumah lebih banyak anak-anak yang di umur segitu, yang itu artinya masa-masa dunia kerjanya mereka, dunia profesi mereka, dunia untuk mengeksplor banyak hal. Dan itulah yang terjadi dimulai dari hari ini sudah mulai, dan puncaknya nanti di tahun 2030 kita akan merasakan bagaimana penduduk Indonesia didominasi oleh kelompok-kelompok anak muda ataupun milenial. Dan bahkan pemilu-pemilu yang akan datang nanti juga pemilih lebih banyak itu didominasi oleh generasi Z. Nah, itu diantara sebuah prediksi yang bakal nanti kita hadapi. Nah, untuk program menjadi produktif ini, mudah-mudahan ihwafillah rahimakumullah, apa yang kita hadirkan dari episode pertama sampai dengan episode ke-7 sampai dengan malam hari ini, mudah-mudahan senantiasa memberikan ya tambahan wawasan, tambahan ilmu gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk ihwafillah. Mungkin kalau yang mendengarkan mamanya, bapaknya, bisa kemudian berbagi juga kepada anak-anaknya segala macam. Nah, ihwafillah rahimakumullah, malam ini kita bicara mengenai self leadership. Nah, sebetulnya apa sih self leadership? Tadi dari awal kita ngomongkan tentang, mengaitkan tentang pilpres ya, Ahitama ya. Iya, benar. Padahal dalam konteks program menjadi produktif tidak hanya tentang bagaimana kita pengen jadi pemimpin, tapi bagaimana juga kita sukses. Bagaimana kita juga bisa mengejar mimpi-mimpi kita, gitu kan? Bagaimana juga kita bisa mengejar cita-cita kita, mengejar apapun yang kita inginkan, pekerjaan apapun yang kita inginkan. Dan itu adalah salah satu caranya adalah kita dengan mengoptimalkan yang namanya self leadership. Jadi ihwafillah rahimakumullah, memang kalau kita lihat self leadership itu adalah awal dari seseorang memimpin orang lain, mempengaruhi orang lain. Tapi lebih jauh dari itu, self leadership akan sangat mempengaruhi karirnya, mempengaruhi kesejahteraannya, mempengaruhi masa depannya, apakah baik atau justru buruk. Nah, sekarang kita mulai ya dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, bahwa Quran surah Ar-Ra'du ayat 11. Nah, bahwa artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau ya kaum itu mau mengubah sendiri. Kurang lebih seperti itu redaksinya gitu. Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi Allah nggak akan mengubah hidup kita. Allah nggak akan semudah itu membuat kita menjadi A, menjadi B, menjadi C, kecuali kita sendirilah yang mulai pertama kali untuk mengikhtiarkan seperti itu. Nah, berangkat dari filosofi itu ihwafillah, penting sekali kita memiliki yang namanya self leadership. Nah, self leadership itu apa? Self leadership itu adalah kemampuan seseorang untuk memimpin dirinya sendiri. Nah, itu bahasa mudahnya. Tapi intinya sebenarnya Ahitama, self leadership itu adalah self control. Oke. Ya. Jadi gini, kita nih kan kalau ditanya kita bisa nggak ngubah nasib gitu di masa depan nanti. Kira-kira Ahitama jawab apa nih? Bisa dong. Bisa dong. Jadi ternyata ihwafillah, nasib itu bisa kita ubah gitu. Bisa kita buat, bisa kita skenariokan, bisa kita plankan. Dengan apa? Dengan tadi self leadership. Yaitu apa? Self control. Kita harus fokus kepada hal-hal yang bisa kita kontrol. Fokus saja di situ. Nah, ketika kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol, bisa kita kendalikan, maka itu akan mempermudah kita untuk mengembangkan keterampilan, meningkatkan wawasan, termasuk memudahkan kita untuk ya mencari pekerjaan yang sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, jadi pada intinya adalah sekali lagi self leadership itu adalah merupakan self control. Apa yang dikontrol yaitu hal-hal yang bisa kita kendalikan. Jadi self regulate. Jadi kita meregulasi diri. Makanya
apa ya, menurut saya diri sendiri itu adalah laboratorium kehidupan, Ahitama. Oke. Seseorang yang menjadi CEO, menjadi owner, menjadi bos, menjadi founder, itu tuh adalah sebuah apa ya, dimulai dari diri sendiri. Diri sendiri gitu. Kita bisa jadi CEO bagi diri sendiri, kita bisa jadi founder untuk diri sendiri gitu kan. Karena diri sendiri itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi kalau kita kemudian terampil self-regulate diri kita, mengatur diri kita, mendriver diri kita, maka insya Allah ketika kita coba tampil di masyarakat dengan memimpin sebuah organisasi, itu insya Allah akan jauh lebih mudah. Nah, tadi saya bilang self-control, yaitu mengontrol hal-hal yang bisa kita kendalikan. Nah, apa sih yang bisa kita kendalikan? Nah, ini ada 5 Ahitama yang bisa kita kendalikan. Oke. Ada 5 hal yang bisa kita kendalikan, iwafillah rahimakumullah. Nah, jadi nasib itu kan tadi bisa diubah. Betul. Dengan apa? Dengan karakter. Nah, karakter itu mulainya dari mana? Karakter itu mulainya dari kebiasaan. Habit ya. Kebiasaan itu mulainya dari mana tapi? Kebiasaan itu mulainya dari tindakan. Tindakan itu mulainya dari mana? Tindakan itu mulainya dari pikiran. Dan pikiran itu mulainya dari mana? Dari perasaan. Jadi ada polanya. Tindakan, kebiasaan, karakter, mohon maaf, kebiasaan, tindakan, pikiran, dan perasaan. Jadi hal yang pertama kali yang perlu kita atur, yang perlu kita driver, yang perlu kita kelola adalah perasaan kita. Dari perasaan yang baik, dari perasaan yang positif, insya Allah akan melahirkan pikiran yang baik, pikiran yang positif. Kalau sudah baik dan positif, maka insya Allah akan terimplementasi terhadap tindakan-tindakan kita, Tama. Betul nggak? Betul. Nah, ketika tindakan kita kemudian terbiasa, kita mendapatkan banyak vibes yang positif, maka insya Allah akan menjadi kebiasaan. Sesuatu menjadi kebiasaan karena tadi berawal dari perasaan, berawal dari pikiran, berawal dari tindakan-tindakan yang kecil, sampailah kemudian menjadi kebiasaan. Nah, kebiasaan inilah sampai kemudian membuat orang menjadi berkarakter. Dan orang yang berkarakter, maka potensial menjadi orang besar, menjadi orang yang berprestasi, menjadi orang yang banyak karya itu adalah menjadi sebuah keniscayaan. Makanya Nabi Muhammad SAW, kemudian orang-orang yang sukses yang kita tahu, almarhum presiden kita Habibie gitu kan misalnya, itu adalah orang-orang yang berkarakter gitu. Jadi kalau kita pengen di masa depan meraih impian kita, kemudian kita sukses dengan segala versi kita, maka syaratnya adalah kita harus terampil. Yuk pertanyakan bagaimana karakter seharusnya, bagaimana kebiasaan yang harus kita kebiasaan apa yang harus kita lakukan, tindakan apa yang harus kita kerjakan, pikiran apa yang harus kita pikirkan, dan perasaan apa yang harus kita rasakan sebagai seorang yang ingin gitu mewujudkan cita-cita maupun impian kita di masa depan. Nah, nanti di segmen berikutnya kita akan bahas satu persatu terkait 5 hal yang memang bisa kita kontrol, Ahitama. Yang kalau kita fokus dengan hal ini, insya Allah kita akan bisa mengubah nasib. Kita akan bisa fokus kepada hal-hal yang mewujudkan apapun yang kita inginkan, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan pekerjaan kita dan lain-lain. Insya Allah itu Ahitama. Oke, mengendalikan ya, how to control ourselves. Nah, ini menarik ya, Rofilah ya, mengendalikan hal yang bisa kendalikan tadi ada 5 ya. Dan tadi sebenarnya saya setuju terkait karakter yang muncul dari tindakan tuh, gitu ya, sangat sebenarnya sangat masuk akal juga sih gitu ya kan, karena memang karakter-karakter baik itu bisa menjadi bisa eksis karena ada pembiasaan tadi. Nah gitu ya kan. Dan ini sering kita lupakan ikhwafillah ya, sering kita lupakan dalam hal khususnya yang mungkin menanamkan karakter itu kepada orang lain, tetapi kita hanya mungkin ya sebatas mungkin
mengingatkan ataupun mungkin hanya sebatas memberikan nasihat atau mungkin memberikan materi kepada mereka terkait karakter gitu ya kan. Padahal ada variabel yang mungkin lebih penting daripada itu sebagai pendukung ataupun sebagai tonjokan utama bagi karakter itu sendiri, yaitu keteladanan ataupun tindakan gitu ya. Nah, itu yang mungkin bisa kita garis bawahi, evaluasi bagi kita bersama yang mungkin masih ingin mengimprove diri kita, ingin mengimprove orang lain, mengingatkan orang lain gitu ya kan. Pengamalan Quran surah Al-As ya yang paling bagus ya takrir gitu ya secara tindakan. Nah, silakan dimaknai dulu ikhwafillah, silakan direnungkan, dan mungkin ikhwafillah boleh tulis ataupun coret-coret terlebih dahulu terkait hal-hal yang mungkin ikhwafillah mau tanyakan, dan juga mungkin terkait hal-hal yang mungkin saat ini ikhwafillah mencoba untuk mengontrol ya gitu ya, mengendalikan. Dan kita akan jeda sejenak, tetap bersama kami akan segera kembali. Bagi ikhwafillah yang mau atensi silahkan di 0811 570 5758. Kami akan segera kembali dan tetap bersama kami di media dakwah Anda. Baik, kembali menyapa ikhwafillah di malam hari ini. Program menjadi produktif bersama Akhi Tama di sini dan juga Akhi Rudini. Tadi segmentasi kedua ya terkait definisi ya, intermezzo bagi ikhwafillah untuk bisa memaknai, merenungkan terkait mengendalikan diri ataupun self leadership. Bagaimana cara memimpin, bagaimana cara mengontrol, bagaimana cara mengendalikan diri kita sendiri sebelum kita masuk ke tahapan yang mungkin lebih luas, individu lain, komunitas, lembaga, instansi ataupun negara. Mungkin ikhwafillah sudah bisa memberikan saran, sapaan ataupun salam. Yang mungkin mau bertanya silahkan. Dan broadcastnya sudah kita sampaikan di via WA ya. Jadi ikhwafillah bisa mampir untuk bisa memberikan pertanyaannya. Oke. Ini ada yang beratensi sebagai pesan saja, bukan pertanyaan. Ada pernyataan lah dari Bu Wati di Tanrai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu Wati di Tanrai 2. Tiap pemimpin ditanyakan di akhirat, amanah, siap, staf, sidik, tablik, amanah, fatona. Kadang ada tumbal, barulah jadi pemimpin. Hei, maaf ya, kayak petugas pemilu, banyak wafat karena lelah. Oke, ini sebagai renungan saja ya. Mungkin boleh jadi refleksi ya. Mungkin boleh jadi bahan nanti untuk akhir pekan ya. Oke, kalau ikhwafillah mau beratensi silahkan, mau beratensi lagi. Terima kasih Bu Wati Tanra ya atas refleksinya. Dan semoga ibu sehat selalu dan juga diberi kelapangan hati dan pikiran. Dan kita akan kembali melanjutkan ikhwafillah. Tadi udah dijanjikan sama ya terkait 5 hal ya, penyampaian 5 hal yang mungkin bisa kita kendalikan, bisa kita kontrol, bisa kita pimpin khususnya dalam self leadership. Nah, silahkan. Ya, jadi balik lagi ikhwafillah, kita nih kan pengen nasib kita di masa depan nih kan bahagia, betul, sukses. Ya kan, bahagia dunia, bahagia akhirat, kita mulia, kita sukses. Nah, bisa gak sih kita mencapai itu? Jawabannya bisa gitu. Bagaimana caranya? Dengan self leadership. Apa itu self leadership? Adalah kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Artinya kita berkuasa penuh atas diri kita sendiri. Ini kita ngomongin terkait itunya ya, ilmunya gitu, bahwa pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hidup kita itu udah pasti gitu kan. Sebagai seorang muslim, seorang yang taat beragama, kita wajib meyakini itu. Tapi ini adalah bentuk ikhtiar kita ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana Allah memberikan kita akal dan kita coba gunakan, yaitu apa? Untuk bagaimana kita bisa memanajemen, mengatur diri kita. Itulah yang disebut dengan self leadership. Kenapa ini juga penting dibahas? Karena memang tidak sedikit kemudian orang yang didriver oleh sesuatu yang bisa dibilang hal-hal yang negatif gitu. Pikiran-pikiran negatif yang kadang sering muncul
di setiap momen-momennya, dan itu kadang membuai kita gitu, melalaikan kita gitu, bahkan membuat penyakit disebabkan karena pikiran-pikiran negatif kita, overthinking dan lain segalanya. Kemudian kadang juga kita di-driver oleh rasa malas. Ya enggak Tama? Di-driver oleh rasa malas, mood yang kurang baik, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak bisa menuntaskan pekerjaan-pekerjaan yang memang kita harus selesaikan sebagai seorang pekerja misalnya, yang memang itu tugas kita. Tapi kita nggak bisa berdaya karena kita di-driver oleh rasa malas. Seringkali kita menghadapi hal-hal, ibarat gini, kita nggak bisa melawan diri kita sendiri. Kita kalah oleh diri kita sendiri. Nah, di self leadership ini yuk sama-sama kita melawan diri kita, yaitu apa? Diri yang sisi negatifnya, supaya justru yang mendominasi adalah sesuatu yang positif dalam diri kita. Apa? 5 hal. Perasaan yang positif, pikiran yang positif, tindakan yang positif, kebiasaan yang positif, dan karakter yang positif. 5 hal positif ini powerful banget untuk mengubah nasib kita di masa depan dengan berbagai cara tentunya. Nah, jadi pola pikirnya seperti itu. Apakah kita bisa mengubah nasib? Bisa. Dengan cara apa? 1, dengan karakter kita. Nah, apakah karakter itu mudah dibentuk? Enggak mudah. Harus melalui jalur kebiasaan dulu, baru kemudian menjadi karakter. Tapi kebiasaan ini juga enggak muluk-muluk langsung jadi kebiasaan. Harus juga dengan dimulai dari apa? Tindakan. Nah, tindakan ini kan juga perlu pemahaman gitu ya. Betul. Nah, maka tindakan ini supaya tindakannya benar itu harus berlandaskan pemahaman. Makanya kita juga harus fokus ke pikiran kita juga. Nah, pikiran ini kan juga kadang di-driver oleh perasaan. Nah, yang terakhir adalah perasaan. Banyak juga ya 5 hal yang harus kita self-regulate, yang kita kontrol dalam diri kita. Nah, masalahnya juga adalah kita terlalu fokus dengan perasaan orang. 1, pikiran orang. 2, 3, tindakan orang. 4, kebiasaan orang. Dan terakhir, karakter orang. Nah, kelima hal ini yang seringkali jadi fokus kita, yang akhirnya membuat kita tidak kemana-mana, diam di tempat. Nah, oke, kita akan bahas yang pertama. Ternyata yang perlu kita kelola, yang perlu kita coba manage adalah perasaan kita, Ahitama. Nah, kalau ngomongkan perasaan ini kan ada riset. Saya lupa ya beberapa persisnya lembaga segala macam, tapi ternyata hidup kita itu dipenuhi oleh perasaan 80%. Jadi kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu, ketahuilah, didominasi oleh perasaan kita 80%. 20%-nya itu logika. Gitu. Jadi bayangkan gitu ya. Bayangkan misalnya kita mengambil keputusan, maka pengaruh dari perasaan itu besar sekali, Ahitama. Jadi sekali lagi, perasaan itu mendominasi hidup kita 80%, sementara 20% itu kita pakai logika. Ya enggak sih, kita bangun tidur kita pakai perasaan tuh, bangun enggak ya, bangun enggak ya, gitu kan. Sangat mendominasi. Nah, kalau kita juga milih baju pakai pada pengen kondangan, misalnya kita tuh mencampurkan perasaan di situ, bahkan lebih dominan. Kalau baju ini kayaknya cocok ya, karena menurut saya lebih bagus nih. Bahkan makan juga tuh kita pakai perasaan segala macam. Jadi betapa pengaruh sekali perasaan dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, catatan penting pertanyaan untuk kita Ihwafilah malam hari ini adalah, bagaimana perasaan kita selama ini? Dari pagi ketemu siang, siang ketemu sore, sore ketemu malam. Apakah perasaan itu kita biarkan sesuatu yang negatif muncul? Perasaan kesel, perasaan marah, perasaan tidak percaya diri, perasaan minder, perasaan terluka, gitu kan. Nah, itu sesuatu hal yang harus kita perhatikan. Karena balik lagi, semuanya sumbernya awalnya adalah perasaan. Nah, ada satu. Nah, Ihwafilah rahimakumullah, kalau yang perlu ditanamkan dalam perasaan kita, 1, bahwa yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Allah mengutus kita di bumi, iwafilah tuh ada misi, ada tujuan gitu kan. Yaitu apa? Salah satunya agar kita bisa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada pertanyaan mendasar yang harus kita tanyakan pada diri kita sendiri adalah, untuk apa sih kita terlahir di bumi? Kenapa sih Allah menciptakan kita? Dari situ kita kemudian bisa memberikan diri kita perasaan yang nyaman, perasaan yang butuh Allah gitu, butuh sosok Tuhan gitu kan, yang selalu menjadi sandaran kita, bahwa pada akhirnya kita akan menemukan hambatan, luka, masalah, maka itu kemudian bisa selesai dengan kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada lagi namanya perasaan yang apa ya? Perasaan yang perasaan takut, perasaan nggak yakin, karena dari awal kita sudah meyakinkan diri bahwa kita adalah hamba Allah dan kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua juga yang perlu kita tanamkan dalam perasaan kita ahitama adalah kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar bahwa setiap saat kita tuh selalu diawasi oleh Allah dan para malaikatnya. Jadi balik lagi, dengan kesadaran itu membuat perasaan kita menjadi jauh lebih tenang. Jadi modalnya tuh tenang dulu perasaan kita, baru sesudah itu nanti bagaimana meningkatkan pikiran kita gitu kan. Jadi yang pertama tadi terkait dengan perasaan. Pastikan perasaan kita adalah perasaan-perasaan yang positif. Oke, ini agak batuk sedikit ya. Ini agak cuaca, Masya Allah ya. Nah, ini nggak bisa kita kontrol nih ya. Oke. Tadi perasaan yang pertama adalah yakin bahwa kita akan bertemu dengan Allah, akan berjumpa dengan Allah. Yang kedua adalah kita yakin bahwa Allah Maha mengawasi, Allah akan mengawasi setiap apapun yang kita lakukan di dunia. Dan yang ketiga adalah kita merasa selalu bersyukur dengan apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perasaan ketika kita bersyukur itu adalah sikap ataupun perasaan yang positif. Jadi poinnya, intinya adalah hadirkanlah perasaan yang terhubung dengan Allah. Perasaan yang cinta kepada Allah. Perasaan yang selalu berharap kepada Allah. Dan juga perasaan bahwa segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu akan membuat perasaan kita jauh lebih tenang, jauh lebih jernih, jauh lebih lapang. Dan sesudah itu insya Allah kita bisa sesudah itu akan berpengaruh terhadap pikiran kita ahitama. Nah, sekarang saya masuk yang kedua ya. Jadi perasaan sudah selesai, sudah disampaikan. Sekarang yang kedua terkait dengan pikiran gitu kan. Nah, iwafillah rahimakumullah, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu kan. Jadi iwafillah rahimakumullah, pikiran kita itu seperti laptop. Nah, gambar di layar itu adalah dunia nyatanya. Jadi apapun yang kita bayangkan, maka bisa jadi itu yang terjadi. Jadi kalau kita terlalu mikir negatif, terlalu mikir yang traumatis, yang negatif lah, maka itu bisa kemungkinan terjadi iwafillah rahimakumullah. Karena disebabkan oleh pikiran-pikiran kita yang kemudian mendekat gitu kan terhadap sesuatu yang awalnya tidak terjadi tapi bisa jadi terjadi. Nah, kalau terhadap pikiran ini ahitama saya membaginya dua, yaitu fixed fixed mindset dan growth mindset. Jadi ada dua ini teoritis ya. Okay. Fixed mindset dan growth mindset. Jadi growth mindset itu iwafilah pikiran yang bertumbuh, pikiran yang progresif. Kalau fixed mindset tuh fixed mindset itu adalah pikiran yang datar, pikiran yang pesimis, pikiran yang tidak maju. Nah, kita termasuk orang yang tipe mana nih iwafillah? Jadi kita bicara pikiran sekarang. Kan tadi hal-hal yang bisa kita kontrol. Jangan pikirkan yang orang lain pikirkan, jangan. Okay. Kita pikirkan apa yang kita pikirkan. Jangan sampai 24 jam hidup kita, pikiran kita kemana tak jelas gitu kan, ngikuti alur, bahkan ngelamun tak jelas segala macam. Tapi yuk mulai sekarang kita manajemen dengan setidaknya tadi dua hal.
Apakah kita fixed mindset atau kita growth mindset? Growth mindset adalah pikiran bertumbuh, mencari sesuatu yang lebih baik, belajar lebih baik. Atau fixed mindset, mudah pesimis, mudah menyerah, segala macam. Nah, cirinya apa? Kalau fixed mindset, pikiran yang tidak bertumbuh, pikiran yang pesimis, yaitu yang pertama, ini kalau kita bicara tantangan ya. Kalau ada tantangan, orang-orang yang fixed mindset itu menganggap tantangan dan hal-hal baru itu sebagai sesuatu yang menyulitkan. Jadi kalau Ahitama misalnya Mah, tolong jadi podcast di RI 1 misalnya kan. Oh nggak bisa bang, ini susah nih, banyak pejabat, malu saya, bisa viral saya nanti tegagap-gagap misalnya kan. Ini fixed mindset ini, gitu kan. Jadi orang-orang yang tipe fixed mindset ketika melihat tantangan itu udah ketakutan duluan gitu, merasa sudah terancam, merasa sudah gagal segagal-gagalnya. Berbeda dengan orang yang berpikiran growth mindset gitu. Apa yang terjadi ketika orang growth mindset ini melihat tantangan? Mereka tidak takut dengan tantangan dan hal-hal baru karena merasa bahwa itu adalah peluang atau kesempatan dia untuk mengembangkan diri. Nah, itu Ahitama. Jadi dua perbedaan mendasar bagaimana cara berpikir orang tadi ketika melihat sebuah tantangan. Berikutnya yang kedua, ini ketika mengalami kegagalan. Jadi ini iwafilah terkait masih dengan tentang pikiran gitu kan. Bahwa di pikiran kita tuh ada dua mazhab. Wah ini bahasa mazhab nih. Mazhab. Dua golongan. Tadi fixed mindset dan growth mindset. Tadi kalau orang fixed mindset lihat tantangan begini. Orang growth mindset melihat tantangan sikapnya begini. Nah yang kedua terkait melihat kegagalan. Orang fixed mindset melihat kegagalan itu sebagai aib, sebagai hal yang memalukan, putus asa gitu kan. Kalau perlu jangan lagi, kalau perlu ditutup mukanya, nggak usah keluar kamar misalnya seharian gitu kan, saking memalukan misalnya. Tapi orang-orang yang growth mindset justru menganggap kegagalan itu adalah hal yang biasa dan justru menjadi pemicu dirinya untuk terus belajar gitu. Jadi sekarang boleh tanyakan pada diri kita nih iwafilah, ketika kita bagaimana memanajemen pikiran kita. Saya yakin Anda yang mendengar pasti pernah diberi kesempatan misalnya untuk maju sebagai MC, untuk maju sebagai orang yang misalnya diwakilkan dalam banyak hal misalnya. Atau Anda dipercayalah untuk kegiatan tertentu. Bagaimana respon Anda? Ketika respon Anda adalah ngeluh, respon Anda sudah ketakutan duluan, maka bisa jadi kita tergolong fixed mindset. Tapi kalau kita sudah bergairah, sudah melihat itu sebagai peluang, maka itu Anda masuk kategori growth mindset. Nah yang ketiga, iwafillah rahimakumullah, tipe fixed mindset itu kalau dikritik, kalau dikasih nasihat, nah jadi orang yang cenderung tidak suka. Nah itu fixed mindset. Ini bukan ngomongkan kepribadian iwafilah ya, tapi cara berpikir, bagaimana dia merespon. Jadi awalnya dari pikiran tadi. Ketika ada orang yang ngasih nasihat, tolonglah lain kali itu gini, langsung tersinggung. Anti kritik ya. Nah ini contoh ya ya, jangan langsung tersinggung. Santai. Teori demokratis. Ya jadi langsung tadi anti kritik segala macam. Jadi menganggap bukan nasihat tapi udah tuduhan. Wih, apa maksudnya ya segala macam. Padahal kita mengkritik. Itu pikiran fixed mindset, pikiran orang-orang yang tidak bertumbuh. Tapi orang-orang yang bertumbuh kalau dia dikasih nasihat, maka itu dia senang karena vitamin. Nah, jadi kritik itu baginya adalah vitamin untuk membantu meningkatkan diri. Bahkan datang sebuah kritik yang tajam sekalipun, bahkan dimaki-maki sekalipun, dia tetap tidak memandang kosakatanya tapi substansinya, inti dari kritik itu. Itulah tipe orang yang berpikir growth mindset. Jadi iwafillah rahimakumullah, terkait dengan pikiran, hal-hal yang bisa kita kontrol yaitu pikiran ini, pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan gitu kan sejauh ini, dan bagaimana setelah Anda mendengarkan ini Anda menerapkan
ketika Anda menjumpai yang namanya tantangan, ketika Anda menjumpai yang namanya kegagalan, karena kita pasti akan mendapatkan itu, Ahitama, dalam skala kecil tantangan kegagalan itu, bahkan mungkin sampai skala besar kegagalan itu yang kadang membuat kita putus asa, tapi tetap bagaimana kita bisa tetap tangguh untuk bisa bangkit begitu kan. Dan bagaimana kalau juga kita dikasih kritik. Dikasih kritik dan juga dikasih nasihat oleh orang lain. Jadi pertanyaan yang pertama adalah untuk ikhwafillah nih ya, masih tentang pikiran. Masih tentang bagaimana menumbuhkan growth mindset yang ada pada pikiran kita. Yang pertama adalah tantangan dan hal baru apa yang ingin ikhwafillah ciptakan untuk meningkatkan kualitas ikhwafillah. Jadi tantangan itu bisa datang dari luar, bisa kita buat sendiri gitu. Supaya kita terbiasa dengan tantangan, tapi tidak justru malah ciut, kendor gitu kan, frustasi dengan tantangan. Nah, yang kedua, ketika ikhwafillah menemui kegagalan, apa pikiran positif yang akan ikhwafillah munculkan? Biasanya kalau kita ambil hikmah ya, biasanya kan ambil hikmah. Tapi selain hikmah tentu saja kita harus coba lagi gitu ya. Nah, yang ketiga, ikhwafillah ini untuk dalam rangka mengembangkan growth mindset kita gitu. Adalah siapa saja orang yang akan saya minta nasihat untuk menjadikan saya lebih baik. Nah, saya punya kebiasaan Ahitama. Saya selalu tanya orang-orang di sekitar saya. Saya kurangnya apa ya? Saya boleh dong dikritik misalkan. Bahkan kita ini kan biasa bergaul sering banyak, tapi kita kadang tidak mau dikritik. Betul. Padahal mungkin yang orang terdekat kita yang lebih tahu siapa diri kita gitu. Nah, berpikiran growth mindset itu begitu. Dia akan selalu minta hal-hal yang mungkin tidak bisa dilihat dari sudut pandang dia, tapi mungkin terbuka oleh sudut pandang orang lain Ahitama. Nah, itu ikhwafillah setidaknya dalam program ini 2 hal dulu yang mungkin bisa ditekankan, yaitu pikiran, yaitu perasaan yang pertama, kemudian pikiran. Karena perasaan akan menimbulkan pikiran yang positif. Nah, insya Allah nanti di pertemuan berikutnya akan masuk pada tindakan, kemudian kebiasaan, dan muaranya nanti akhirnya adalah karakter kita Ahitama. Jadi susah kalau misalnya kita pengen karakter yang baik hanya bermodalkan perasaan dan pikiran. Itu masih belum stepnya masih belum ada dilewati gitu. Masih ada beberapa hal yang akan kita bahas insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi 2 hal ini dulu, perasaan dan juga pikiran. Begitu ya Ahitama. Baik. Nah, terima kasih Nah, ini untuk ikhwafillah semua ya. Ya, mungkin saat ini mendengarkan di program Menjadi Produktif ya, terkait mengendalikan diri, bagaimana menumbuhkan mindset positif, bagaimana menumbuhkan growth mindset tadi ya, wabil khusus ya, yang tadi sangat ditekankan ya. Apakah kita ini sudah menjadi orang yang growth mindset gitu ya kan? Pikiran yang terus bertumbuh, melihat semua hal sebagai peluang, bukannya hambatan, rintangan, tak menjadi masalah, tidak menjadi beban pikiran. Apakah kita yang seperti itu, atau mungkin kita kebalikannya tadi ya, fixed mindset, di mana kita melihat semuanya belum apa-apa udah letoy gitu ya kan, ibarat kata belum berperang sudah gugur duluan. Nah, gitu. Apakah kita termasuk yang itu? Ya, wallahu a'lam ya. Kita kembali lagi kepada diri kita masing-masing ya. Kalau misal pun ikhwafillah mungkin mengidentifikasikan diri kita atau diri ikhwafillah sebagai fixed mindset gitu ya kan, harus ada step-step, harus ada keinginan, harus ada kemampuan, harus ada tindakan yang mungkin bisa ikhwafillah lakukan untuk bisa mengubah hal itu menjadi growth mindset. Nah, silahkan untuk bisa ikhwafillah laksanakan, mungkin bisa ikhwafillah refleksikan, dan juga bisa ikhwafillah evaluasi diri kita bersama, introspeksi menjadi individu yang lebih baik. Oke, ikhwafillah, itu mungkin yang bisa kami sampaikan kepada ikhwafillah semua di malam hari ini ya, terkait self leadership ya. Nah, semoga bermakna dan semoga bisa ikhwafillah laksanakan di kehidupan sehari-hari. Dan terima kasih sudah hadir di kesempatan kali ini, sudah membagikan ilmunya gitu ya kan. Banyak hal yang bisa kita omongkan tetapi kita berbatas waktu. Nah, mau lanjut juga boleh. Dan tak boleh.
Nanti dia telepon sama atasan. Oke, mungkin kita sampai di sini saja dan juga Ikhwafillah terima kasih sudah mendengarkan dan sudah beratensi di kesempatan kali ini. Sampai jumpa dari kesempatan dan tetap produktif, tetap semangat. Subhanakallah bihamdika, syadallah ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.